simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak mengerti tentang sejumlah tema penting dalam debat Cawapres 2024 yang digelar KPU Pusat di Jakarta Convention Center Jumat 22 Desember 2023 malam. Gibran itu menggunakan teknik yang dipakai bapaknya waktu berdebat sama Prabowo, dan dia menanyakan sesuatu yang sebenarnya dia nggak paham gitu. Jadi misalnya soal carbon capture tadi kan, itu persoalan lingkungan, bukan persoalan infrastruktur, ya kan? Tapi yang ditanya Prof Mahfud itu tidak paham, ya kan? Kasihan juga gitu. Dan Prof Mahfud itu tidak mau menanyakan balik itu apa maksudnya, ya kan? Beda dengan Caimin sih terus terang aja, apa sih SJID itu apa gitu. Jadi dia memanfaatkan itu. Nah Prof Mahfud tidak, dia balas dengan apa yang dia ketahui, akhirnya tidak nyambung. Dan ketika selesai break, dia baru paham bahwa ternyata pertanyaannya Gibran tadi itu nggak nyambung. Apa itu mempengaruhi elektabilitas juga itu? Iya, nah itu dia makanya. Jadi kita harus hati-hati nih. Gibran itu akan mengajukan pertanyaan teknis yang sebenarnya dia belum tentu paham juga gitu. Jadi kita bisa balikin sebenarnya. Selain itu, promosi Gibran tentang mega proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah semakin jelas memperlihatkan ketidakberpihakannya pada kondisi perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia yang sedang berjuang mati-matian untuk bangkit pasca pandemi COVID-19. Dalam kondisi bangsa Indonesia yang masih menggeliat seperti ini, proyek tersebut menjadi sangat tidak strategis. Ya siapapun yang mempromosikan itu, kalau barangnya jelek, ya nggak akan laku-laku. Jadi ini barangnya jelek. Tidak menguntungkan. Jadi mereka nggak tertarik karena memang proyekan ini tuh tidak ada nilai strategisnya buat mereka. Udah di tengah hutan, udah jauh dari akses sistem logistik, dan tidak ada yang bisa dijual juga di situ gitu. Jadi mereka juga agak sungkan. Padahal Pak Jokowi itu udah berapa kali ketemu Xi Jinping, tapi pemerintah Cina nggak tertarik. Karena itu, jika Amin memenangkan Pilpres 2024, maka mega proyek tersebut akan ditinjau lagi. Sebab dibandingkan menggelontorkan dana super besar plus berbagai sumber daya yang ada untuk IKN Nusantara, lebih baik pemerintahan Amin mengefektifkan 14 kota yang sudah ada supaya lebih optimal dampaknya bagi warga setempat dan untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urbanisasi itu tidak bisa kita hindari, itu terjadi di mana-mana, dan Indonesia akan mengalami terus urbanisasi sampai tahun 2050, di mana akan ada 70% penduduk atau populasi Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengelola kota-kota kita supaya dia menjadi lebih baik, supaya lingkungan itu terjaga gitu. Dan jawabannya bukan dengan membangun satu kota baru yang jadi ibu kota, tetapi mengembangkan 14 kota. 14 kota yang sudah ada, yang kemudian kita bantu untuk membangun infrastruktur perkotaannya, sehingga kota ini menjadi lebih nyaman gitu. Dan duit yang dipakai untuk IKN itu bisa kita alokasikan untuk itu. Jadi duit 466 triliun yang dipakai hanya untuk melayani 2 juta penduduk IKN itu bisa dipakai untuk memperbaiki 14 kota, di mana ada 20 juta rakyat Indonesia yang tinggal di situ. Jadi jauh lebih bermanfaat dibanding bangun ibu kota baru. Kalangan investor asing sendiri masih pesimis tentang proyek ambisius Presiden Indonesia Joko Widodo terkait mega proyek IKN Nusantara. Bahkan pemerintah Tiongkok yang diklaim sebagai investor terbesar dan kerap dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo belum memastikan diri untuk berinvestasi di IKN yang membutuhkan dana total sekitar 466 triliun rupiah atau sekitar 32 miliar US dollar. Masalahnya, walaupun semua warga negara Tiongkok apapun profesinya harus total tegak lurus kepada garis partai, yakni Partai Komunis Cina lewat pemerintahnya, toh kalangan pengusaha Cina sendiri belum sepakat dengan pemerintahan Presiden Xi Jinping. IKN itu saat ini dianggarkan sekitar 466 triliun. 20%-nya itu diambil dari APBN. Jadi ada sekitar 90 triliun. Masalahnya, yang 80% ini itu belum jelas siapa yang mau tutupin. Karena sampai sekarang tidak ada investor asing yang diharapkan datang untuk melakukan investasi di IKN gitu. Sementara investor dalam negeri itu disuruh-suruh sama Jokowi.
Jokowi hari ini tuh ada panik. Makanya dari kemarin sampai hari ini dia sibuk di IKN membuat acara atau seremoni groundbreaking. Tapi sebenarnya ini cuma groundbreaking aja, cuma seremoni, nggak ada pembangunan. Gitu. Jadi kalau misalnya IKN dilanjutkan, kemungkinan besar dia akan mengambil uang dari APBN semakin besar. Dan ini kan membebani masyarakat kita. Tiongkok alias Cina yang diharapkan menjadi investor utama mulai ragu untuk berinvestasi di IKN. Masalahnya, mega proyek berdana sangat besar tersebut sangat ironis dengan fakta banyaknya orang Indonesia yang masih dalam kondisi sulit. Sementara itu, upaya mempromosikan IKN juga dilakukan oleh pemerintah Cina lewat kantor beritanya Xinhua. Dilansir dari edisi Senin 20 Maret 2023, Xinhua memberitakan pemerintah Indonesia telah meluncurkan program insentif untuk menarik investor terkait pengembangan Nusantara. Menurut Kepala Otorita Nusantara, Bambang Susantono, dilansir Xinhua, mereka yang berinvestasi minimal 10 miliar rupiah atau sekitar 647 ribu US dollar di beberapa sektor akan bebas pajak perusahaan selama 10 hingga 30 tahun. Infrastruktur dan pelayanan publik menjadi sektor yang mendapat tax holiday paling lama hingga tahun 2035. Sementara bagi pelaku usaha asing yang merelokasi kantor pusatnya ke IKN Nusantara dan pusat keuangannya di wilayah tersebut akan diberikan potongan pajak. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif berupa izin penggunaan lahan dengan jangka waktu 95 tahun bagi investor. Peraturan oleh Jokowi ini memberikan izin penggunaan lahan kepada investor selama 95 tahun dalam satu siklus. Izin tersebut juga dapat diperpanjang pada siklus kedua untuk 95 tahun berikutnya. Totalnya, investor bisa memegang izin tersebut hingga 190 tahun. Dan inilah jenis izin yang baru-baru ini menimbulkan bentrok berdarah antara aparat kepolisian dengan masyarakat adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, media internasional Legal Business Online edisi 27 November 2023 menulis tentang pesimisnya investasi asing ke IKN Nusantara. Disebutkan, Jokowi mulai melakukan pembangunan beberapa proyek mulai dari bandara, jalan tol, dan rumah sakit hingga hotel di IKN pada 1 November 2023. Tetapi, rencana tersebut hampir seluruhnya bergantung pada investasi swasta Indonesia sendiri dan presiden penggantinya terkait komitmen untuk mendanainya sekalipun hanya 20% dari total dana proyek IKN Nusantara. Ditulis, disinilah letak masalahnya. Meskipun Indonesia terus melakukan relokasi ibu kota yang ambisius dengan tujuan meresmikan kota tersebut tahun depan, keseimbangan antara proyek yang menjanjikan serta kepastian peraturan dan keuangan masih menjadi perhatian penting di mata investor global. Pemerintah Indonesia telah menawarkan insentif yang kuat kepada calon investor, namun gagal memberikan rasa aman, terutama seputar implementasinya. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan.